Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan membahas lagi ya tentang polemik nasab lagi, polemik nasab Ba'alwi yang palsu ya. Kali ini kita akan membahas Habib Muhdhar yang kemarin sempat ingin memberikan shock tegangan tinggi kepada Kiai Haji Imaduddin dan kelompoknya ya. Kita akan membahas kitab yang dijadikan rujukan oleh Habib Muhdhar ini ya, yang dia bilang adalah kitab abad keempat ya, yang dia yakin bahwa kitab itu adalah kitab yang asli gitu ya, yang menyatakan bahwa Abdullah itu atau Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa ya. Dan kemudian setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ternyata kitab yang dipakai rujukan yang dibilang Habib Muhdhar itu adalah kitab abad keempat, itu ternyata adalah kitab palsu men. Dan ternyata kitab aslinya itu hanya berisi 20 lembar ya, yang menceritakan tentang Sayyidina Hasan dan Husain saja, tidak mencatat keberadaan orang lain gitu men ya. Dan kitab aslinya itu ditulis pada tahun 199 Hijriah. Dan tidak mungkin ya kitab yang ditulis tahun 199 Hijriah mencatat Ubaid ya, yang hidup atau yang wafat di tahun 383 Hijriah. Jadi itu sudah membuktikan bahwa kitab yang dipakai oleh Habib Muhdhar Tanggul itu adalah kitab palsu. Jadi kitab yang dipakai rujukan itu namanya kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam ya, yang ternyata adalah kitab palsu yang disampaikan oleh Habib Muhdhar tadi ya. Kita akan lihat ya statementnya Habib Muhdhar versus statementnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yuk kita cek sama-sama. Mau tahu anak yang kedua? Perhatikan, anak yang kedua bernama Abdullah. Hati-hati loh, ini kita perujukan para kiai. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Abdullah hamba Allah, Ubaidillah hamba kecil Allah, tasghir. Namanya Abdullah, dipanggil dia lebih senang tawadhu'an dipanggil Ubaidillah bin Ahmad Muhajir, Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, suami dari putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Itu anak yang kedua. Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok dajjal imat ini. Ini kitab abad keempat loh, jangan main-main. Ini kitab abad keempat. Jangan main-main dengan kitab ini. Ini pegangan para kiai, pegangan kiai-kiai sepuh. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Galil adab, biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja,
polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Mau anak sing marah-marah, wong Tanggul katanya Imad Dajjal, ini ada kitabnya, kitab abad keempat, sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah, hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya, karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli, dia rela menderita, yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah yadullu ala annahum laisu min durriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah, la idza ra'ainahum ma ra'aina fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah, la nanduru ila wujuhihimur rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'alal akharin. Na'udzu billah summa na'udzu billah min dzalik. Kiai Haji Usman, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya juga mengkritisi masalah akhlak Habib Muhdhar ya, yang mana itu sangat tidak mencerminkan akhlaknya Nabi ya, tidak mencerminkan sinar nubuwah ya, tidak ada sinar nubuwah pada akhlaknya Habib Muhdhar Tanggul ini ya, yang mana isi dari ceramahnya Habib Muhdhar Tanggul ini hanya provokasi ya, menyuruh orang untuk mempersekusi
seseorang ya. Sedangkan kitab yang dipakai rujukan beliau juga kitab palsu yang ditulis pengakuannya tahun 473 Hijriah ya. Itu pun sudah abad ke-5, dia bilangnya udah salah, dia bilangnya abad ke-4. Itu pun kitab palsu, dan setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ternyata itu adalah kitab aslinya cuma 20 lembar yang ditulis tahun 199 Hijriah, hanya menceritakan tentang Sayyidina Hasan dan Husain saja gitu, tidak mencatat tentang Ubaidillah gitu men. Oke teman-teman ya, semoga para muhibbin ini cepat terbuka mata hatinya ya untuk bisa melihat kebenaran gitu ya, tidak lagi mau dibohong-bohongi oleh imigran Yaman ini ya, yang akhlaknya kebanyakan sama sekali tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Thanks udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.